semuanya, kembali lagi bersama saya Valentina Hutagalung di video pembelajaran PPKM untuk SMA kelas 10. Hari ini kita akan masuk di bab yang ketiga, yaitu fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Tahukah kalian apa arti lembaga? Supaya kalian mengetahui apa arti lembaga, silakan kalian tarik diri kalian masing-masing ke kelas. Jadi, sebuah kelas dapat dikatakan sebagai sebuah lembaga, di mana di dalam sebuah kelas pasti ada pengurus kelas. Pengurus kelas berperan sebagai penyelenggara kelas, layaknya lembaga negara sebagai penyelenggara pemerintahan. Jadi di kelas ada wali kelas, ada ketua kelas, wakil, sekretaris, dan bidang-bidang kebersihan dan lain sebagainya. Pengurus-pengurus kelas ini dapat dikatakan sebagai komponen-komponen yang menjalankan sebuah sistem di dalam sebuah kelas. Seperti itu juga lah lembaga. Lembaga-lembaga ini terdiri dari komponen-komponen seperti DPR, MPR, dan lain sebagainya yang menjalankan sebuah sistem. Sistem apa? Sistem politik yang ada di Indonesia sendiri. Oke, sistem politik di Indonesia merupakan sebuah kajian politik yang menarik untuk dipelajari tentunya ya. Sistem politik terbentuk dari dua pengertian, yaitu sistem dan politik. Menurut Pamuji, sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan utuh. Selanjutnya, menurut Rusadi Kantaprawira, sistem diartikan sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur atau elemen. Unsur, komponen, atau bagian yang banyak tersebut berada dalam keterikatan yang mengait atau fungsional. Dengan demikian, dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu kesatuan dari unsur-unsur pembentuknya, baik yang berupa input atau masukan atau output atau hasil yang terdapat dalam lingkungan, dan di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan yang fungsional. Sistem politik di Indonesia itu adalah sistem politik demokrasi Pancasila, di mana sistem pemerintahan kita adalah presidensil. Presiden itu sebagai kepala negara, dibantu oleh infrastruktur dan suprastruktur negara. Jadi pelaksanaan sistem politik pada suatu negara akan mempengaruhi struktur politik negara yang bersangkutan. Pelaksanaan sistem politik di Indonesia tidak terlepas dari hubungan antar struktur politik. Jadi, struktur politik mencakup lembaga-lembaga formal dan informal yang berperan menjalankan sistem politik yang ada. Struktur politik merupakan organisasi yang menjalankan berbagai keputusan berdasarkan kewenangannya. Jadi di Indonesia ada struktur politik, suprastruktur dan infrastruktur. Jadi struktur politik itu dibagi dua ya, ada suprastruktur dan ada infrastruktur. Mari kita lihat satu pertama. Apakah suprastruktur politik di Indonesia? Suprastruktur politik adalah struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga-lembaga negara yang ada. Suprastruktur politik merupakan lembaga-lembaga pembuat keputusan politik yang sah. Jadi suprastruktur politik ini terdiri dari kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Suprastruktur politik di Indonesia dikelompokkan berdasarkan teori Montesquieu, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi suprastruktur politik ini dari zaman ke zaman berbeda. Coba kalian cari bagaimana suprastruktur politik di Indonesia sebelum amandemen dan setelah amandemen. Itu menjadi tugas kamu. Jadi suprastruktur politik Indonesia ini terdiri dari Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, KY, BPK, dan lain sebagainya. Kemudian apakah yang dimaksud dengan infrastruktur politik? Infrastruktur politik merupakan lembaga yang dapat mempengaruhi suprastruktur politik. Jadi suprastruktur tadi ya DPR, MPR, DPD dan lain sebagainya. Sedangkan infrastruktur politik ini adalah
orang-orang atau lembaga-lembaga yang mempengaruhi suprastruktur, yang mempengaruhi DPR, DPD dan lain sebagainya. Jadi infrastruktur ini memiliki kewenangan membuat kebijakan. Infrastruktur politik berarti suasana kehidupan politik rakyat yang berhubungan dengan kehidupan lembaga kemasyarakatan. Infrastruktur politik sering disebut bangunan bawah atau mesin politik masyarakat yang terdiri atas beberapa kelompok yang dibentuk berdasarkan kesamaan sosial, ekonomi, kesamaan tujuan, kesamaan lainnya. Apakah peran dari infrastruktur politik ini? Jadi infrastruktur politik ini terdiri dari partai politik. Kalian tahu kan partai politik seperti partai apa? Banyak partai di Indonesia, Nasdem dan lain sebagainya. Itu merupakan infrastruktur politik. Ada juga kelompok kepentingan, ada kelompok penekan, ada alat komunikasi politik, dan ada tokoh politik. Apakah itu partai politik? Partai politik merupakan organisasi perwakilan masyarakat yang mempunyai kegiatan berkesinambungan. Kalian sudah sering kan melihat partai-partai politik di Indonesia? Kemudian ada kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan atau interest group merupakan kelompok yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa mengharapkan jabatan politik. Kelompok ini menampung saran, kritik, dan tuntutan masyarakat serta menyampaikan kepada sistem politik yang ada. Jadi mereka ini adalah orang-orang atau kelompok kepentingan yang menampung aspirasi dari masyarakat lalu menyampaikan kepada pemerintah. Kemudian ada juga yang namanya kelompok penekan. Kelompok penekan adalah sekelompok orang yang tergabung menjadi anggota lembaga kemasyarakatan yang bertujuan memaksakan kehendaknya kepada pihak penguasa. Kelompok ini akan memberikan berbagai kritikan terhadap kebijakan para pelaku politik dengan tujuan membuat perpolitikan menjadi maju. Jadi contoh kelompok penekan ini misalnya lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial keagamaan, pembela hukum, organisasi lingkungan hidup dan lain sebagainya. Kemudian ada juga media komunikasi politik. Jadi alat komunikasi politik contohnya adalah televisi, radio dan lain sebagainya. Media komunikasi politik ini berperan menyampaikan informasi dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Media komunikasi politik adalah alat komunikasi yang akan menyebarkan atau memberitakan segala informasi yang berkaitan dengan politik melalui televisi, radio, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga tokoh politik atau figur politik. Tokoh politik adalah aktor politik yang merupakan pemimpin politik atau pemerintahan yang berpengaruh dalam proses politik. Banyak tokoh-tokoh politik di Indonesia, bahkan presiden sendiri juga dapat disebut sebagai tokoh politik. Oke, itu saja dulu pembahasan kita mengenai sistem politik di Indonesia, suprastruktur politik, dan infrastruktur politik. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.